Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 293. Saat Kaori bertanya, mengungkapkan ke Kenshin, "Babe, aku besok ke London ya." Telepon pun terputus. Kenshin mematikan handphone karena tak ingin Kaori mendengar batuknya yang ia rasa makin parah hingga mengeluarkan darah. Kenshin pun masih di kamarnya. Ia beristirahat sejenak, namun rasa mual dan muntah tiba-tiba menghampiri. Di saat itu pegawai kantor pusat yang berada di kamar sebelah mendatangi Kenshin. Kemudian ia melihat tuan muda yang muntah sambil keringatnya keluar banyak. Tak menunggu lama, langsung diteleponlah dokter yang merawat tuan muda sebelumnya. Lalu pegawai itu memanggil teman lainnya, dan dokter yang ditelepon pun menyarankan agar cepat dibawa ke rumah sakit yang kemarin ditunjukkan, dan orang-orang di sekitar Kenshin segera membawanya. Sementara Kaori yang mencoba telepon lagi, ia tak bisa menghubungi. Terdengar di handphonenya itu, "Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif." Kaori pun mengira mungkin baterai handphonenya lagi habis. Begitu pula mamanya. Namun karena sudah mendapat jawaban tentang hubungan Kenshin dan Kaori, mamanya yang merasa senang akhirnya mengizinkan Kaori untuk keluar negeri. Dan malam itu, Kaori bahagia sekali karena mamanya telah merestui. Sementara sampai detik itu, tak ada yang mengetahui tentang Kenshin saat ini yang masuk rumah sakit di ruang gawat darurat karena pegawai yang menyertainya nampak kini sedang panik. Mereka merasa bersalah mengingat kemarin yang mengizinkan tuan muda masuk ke pabrik pengolahan yang tanpa mengenakan safety. Kenshin itu sekarang terlihat terbaring dengan ventilator yang terpasang. Dokternya pun sudah datang. 3 orang yang mengantar itu pun masih belum mengabarkan, memberitahukan masalah ini, melaporkan ke bos besar tentang kondisi putranya yang kini sedang dirawat. Karena tuan muda sendiri sebelumnya berpesan kalau sakitnya ini jangan diberitahu ke ayahnya kecuali dokter yang mengizinkan, dan mereka pun menunggu Kenshin yang sedang diperiksa. Di lain tempat, Rena, di malam itu, ia duduk di kursi. Si Rena itu merasa perasaannya sedang risau, yang tak tahu entah sebabnya. Lalu dibuka handphonenya, dilihat nomornya Kenshin. Si Rena membaca pesannya yang kemarin, nampak sudah diketahui. Kenshin itu membalasnya dengan berkata, "Maaf sebelumnya ya Rena, aku nggak bisa hadir ke pembukaan restoran kamu, karena sekarang aku di kota ini." Di situ foto Kenshin yang nampak di luar negeri. Tulisan itu pun diberi tanda senyuman yang bergambar animasi. Lalu si Rena mencoba mengirim pesan lagi dengan kalimat berbunyi, "Selamat malam Ken, gimana keadaanmu?" Pesan itu dikirim, namun tandanya belum terbaca, dan tibalah malam. Bintang-bintang nampak melayang di angkasa. Si Iwan yang sendiri, ia teringat di siang hari ketika menjalani kerja di kantor perusahaan. Saat itu Susanti mendekati, kemudian bilang, bertanya ke dirinya, "Hei Iwan, kamu udah punya cewek belum Wan? Kamu kok kerja cleaning service lagi? Bukannya temanmu itu yang punya perusahaan ini, anak dari orang kaya?" Si Iwan menjawab, "Kan yang gua bisa kerja cuman ini. Lagian kerja ini juga mudah dimengerti." Susanti lalu bicara lagi ke Iwan. Tanpa malu-malu, ia langsung mengatakan, "Wan, kamu mau balikan sama gua nggak?" Si Iwan menjawab, "Balikan apa yang maksudnya?" Susanti pun bilang, "Ya kita pacaran lagi Wan." Si Iwan menyahut, "Bukannya kamu sekarang udah punya cowok? Itu sekantor dengan kamu. Kok malah balikan sama gua? Gue ini masih cleaning service. Belum kaya dan masih miskin. Motorku aja masih sama motor butut yang lama." Susanti malah menjawab, "Kamu menyamar aja Wan. Lebih baik berterus terang daripada menyembunyikan." Rupanya Susanti itu telah mengira Iwan kini punya jabatan, dan ia ingin balikan. Itu karena ada satu hal, ada udang di balik batu. Karena di pikirannya, ia melihat ke depan tentang nasib Iwan yang memiliki kecerahan. Apalagi kemarin dilihat sendiri, Iwan itu naik Lamborghini. Susanti pun menaruh harapan. Ia masih terus menggoda, terus merayu-rayu. Dan kini di malam ini, Iwan yang teringat akan hal itu
Ia jadi berpikir-pikir tentang kerja nanti, agar Susanti tak merayu lagi. Malam pun berakhir, waktu pagi telah tiba. Kondisi Kenshin semakin membaik, namun hal yang tak disangka, bos besar yang di rumahnya sedang menelpon putranya. Setelah dicoba-coba, dihubungi berkali-kali, nomor itu tak ada suara. Handphonenya Kenshin tak bisa ditelepon. Bos besar itu pun kemudian menelpon anak buahnya, yang saat ini juga di London, sedang menemani Kenshin dalam pekerjaan di sana. Telepon itu pun tersambung, tepat di pagi hari, di jam 7 pagi, di waktu London. Ketika mendapat telepon itu, yang dihubungi tersebut merasa was-was jadinya, karena bos besar sedang menelpon. Kebetulan pula dirinya kini di rumah sakit, menunggui Kenshin. Jadinya ia merasa bingung, namun mau tak mau, telepon itu harus diangkatnya. Dan setelah itu, bos besar bicara, "Halo Tony, Kenshin apa ada di situ?" Yang ditanya pun menjawab, "Oh ini tuan muda ada bos." Dan beruntungnya, saat itu Kenshin sudah tersadar. Telepon itu pun segera diberikan. Kenshin lalu bicara, dengan pelan-pelan, dengan nada yang biasa, "Halo ya, ada apa ya?" Bos besar pun berucap, menanyakan kabar putranya, dan menanyakan tentang pekerjaan. Kenshin pun menjawabnya, dengan seperti adanya, yang tanpa mengundang curiga. Hingga pembicaraan itu, hampir 10 menit lamanya, dan bos besar itu pun, sampai detik itu, tak mengetahui perihal Kenshin yang ada di rumah sakit. Waktu pun berganti, Pak Henry yang kini ada di rumah. Karena hari ini tanggal merah, Pak Henry pun tak kerja. Lalu beliau terlihat bercakap-cakap, sedang video call dengan sahabatnya. Pak Henry itu menyapa, "Gimana Jun, kondisi pagi di sana? Sudah ngopi belum kamu?" Junedi sahabatnya itu menjawab, "Sudah Hen, sudah 2 kali pula. Kopi di sini memang beda. Mantap terasa. Lu sendiri gimana Hen?" Pak Henry yang ditanya malah bertanya, "Jun, kamu ini sekarang di mana? Kok dari tadi ada suster lewat situ?" Junedi menjawab, "Oh ini Hen, kebetulan tempat ngopinya dekat dengan ruang kesehatan." Lalu temannya Pak Henry itu tak sengaja menggerakkan handphonenya, hingga terkena ke kaca cermin. Dan tak disangka, Pak Henry melihat pantulannya, hingga beliau melihat seseorang dikenalnya, seperti terbaring di ruang perawatan, mengenakan alat kesehatan. Pak Henry pun bertanya, "He Jun, coba arahkan handphonemu itu ke sebelah kanan. Kok orang yang dirawat itu mirip tuan muda, Kaori, yang saat itu masih di rumah, lagi menunggu bicara ke ayahnya." Saat itu ia duduk di kursi di ruang tamu. Kaori pun mendengar ayahnya yang lagi bicara dengan temannya. Namun saat ayahnya itu menyebut nama tuan muda, Kaori pun langsung merasa terpantik hatinya. Setelah melihat yang di kamera, Pak Henry itu pun bicara dengan nada yang terkejut sekali. Beliau itu berucap, "Lo Jun, beneran ini? Itu tuan muda Kenshin. Kok di situ? Sakit apa Jun emangnya? Kamu kok nggak bilang, nggak memberitahukan kabar?" Ketika mendengar ucapan itu, Kaori langsung menghampiri. Kemudian Kaori melihat handphone yang dipegang ayahnya, yang kondisinya masih tersambung di video call dengan temannya. Dan kameranya pun sedang mengarah ke tempat Kenshin, yang terlihat terbaring, dirawat di rumah sakit. Melihat hal yang demikian, Kaori pun langsung terkejut, terkaget dirinya. Diangkatlah kedua tangannya, mengarah ke... Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.